Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Ya, kembali kita beribadah online pada pagi hari ini. Dan seminggu ini kita sudah lewati. Saya percaya semua punya kerinduan untuk di dalam hadirat Tuhan. Mari kita bersyukur buat kebaikan Tuhan pada pagi hari ini. Mari berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Bersyukur buat kebaikan Tuhan. Sebab hadirat Tuhan nyata di dalam hidup kita. Mari berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Naikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Sebab Dia yang layak terima pujian, layak terima sembah. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Amin. Haleluya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Mari naikkan pujian ini dengan kesungguhan hatimu. Syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur hanya segala puji syukur bagi-Mu Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala puji, amin, syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu,
syukur Mari hanya sembah bagimu Dia. Tuhan. Mari tinggikan Dia. Mari agungkan Dia. Sebab Dia yang layak, sebab Dia yang layak, sebab Dia yang layak. Hanya kemuliaan bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak, layak disembah. Glory, mari sembah Dia, mari agungkan Dia, sebab Dia yang layak dipuji. Mari berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Mari naikkan syukurmu di hadapan Tuhan, sebab Tuhan kita yang ajaib, Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib. Kau yang layak terima pujian, puji Tuhan. Haleluya, Engkau Yesus Sang Mesias. Haleluya, glory bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kemurahan-Mu. Ku agungkan, ku tinggikan, nyanyi bagimu Tuhan, nyanyi bagimu Yesus. Haleluya, haleluya, terima kasih. Haleluya. Mari semua jemaat saya undang untuk bangkit berdiri, terus menyembah Dia, terus sembah Dia. Glory bagimu. Haleluya, glory. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, ajaib bagiku Tuhan. Kami naikkan pujian Tuhan. Haleluya, nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Nama-Mu besar yang layak dipuji. Nyanyian besar, amin, nyanyi bagimu Tuhan. Haleluya, pujian bagimu Tuhan. Amin, nama-Mu besar dan layak di. Mari percaya, angkat kedua tanganmu, katakan nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Nama-Mu besar yang
nyanyian pujian, nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Namamu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Haleluya, sorak-sorak bagi Allah kita yang ajaib, yang dahsyat. Kami puji Tuhan, punya Allah seperti-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap bersorak-sorak bagi nama-Mu Tuhan. Mari yang percaya bersama katakan amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, siap bersorak bagi Allah kita. Amin. Puji nama Tuhan. Mari yang siap bersorak-sorak bagi Tuhan, berikan kemuliaan bagi Allah kita yang dahsyat. Puji nama Tuhan. Mari bertepuk tangan bagi Allah kita. Sebab kita punya Allah, sebab Dia kekuatan bagi kita. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Amin. Sebab kasih Tuhan tidak pernah pergi. Amin. Haleluya. Mari katakan bersama, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hati. Amin. Kaulah menara dan kota perlindungan. Sama. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Amin. Hanya kasih Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Dialah kekuatan bagi kita. Mari katakan bersama, ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Amin. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak,
kasih setiamu tak pergi dariku, kasih setiamu tak pergi dariku, kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Terus memuji Tuhan, sebab Dialah yang terpuji. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Amin. Kuat dan penuh keagungan, satu hati kami nyatakan kebesaran-Mu kekal selamanya. Terpujilah, terpujilah namamu Tuhan. Amin. Raja dan penuh keagungan, satu hati kami nyatakan kerajaan-Mu kekal selamanya. Tepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersama bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk semuanya. Amin. Engkau Tuhan Raja kami yang memerintah untuk selama-lamanya. Haleluya. Sebab Dialah Raja kekal untuk selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya. Tiba saatnya kita akan masuk di dalam firman-Nya. Sebab firman-Nya ya dan amin. Kami percaya Tuhan bahwa hidupku di dalam tangan-Mu. Terima kasih Yesus. Engkau mimpin setiap kami Tuhan. Lewat firman-Mu ini Tuhan, kami boleh berjalan di atas kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa. Hidupku dalam tangan-Mu, oh Yesus. Setiap langkah Kau tetapkan bagiku. Walau kadang ku tak dapat mengerti jalan-Mu, tetap ku percayakan hidupku. Sebab aku ini hamba-Mu, oh Yesus. Jadilah padaku seturut firman-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Rancangan-Mu terbaik bagiku. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Mari naikkan pujian ini dengan segenap hatimu. Hidupku dalam tangan
Yesus. Setiap langkah Kau tetapkan bagiku, walau kadang ku tak dapat mengerti jalan-Mu, tetap ku percayakan hidupku, sebab aku ini milik-Mu Tuhan. Sebab aku ini hamba-Mu, Amin. oh Yesus. Haleluya. Jadilah padaku seturut firman-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Rancangan-Mu terbaik bagiku. Yesus, ku percaya, kami percaya Tuhan. Amin. Sungguh ku percaya Rencana-Mu yang ajaib Tuhan Rencana-Mu yang ajaib bekerja di dalam hidupku Tuhan. Amin. Yesus, Mari yang percaya katakan bersama, Yesus. Amin. Kami percaya Tuhan. Yesus, sungguh ku percaya rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Yesus, ku percaya, kami percaya Engkau ajaib. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Mari yang percaya katakan dengan iman. Yes, ku percaya. kami percaya Tuhan. Kami percaya Engkau Yesus, Yesus yang ajaib. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalam hidup kami Tuhan. Amin. Haleluya. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya rencana-Mu. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya rencana-Mu. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami sangat bersyukur bahwa hari-hari kami di dalam berkat Allah yang melimpah, dan di saat situasi pandemi kami sangat percaya bahwa hidup di dalam Yesus senantiasa dalam perlindungan, dalam pemeliharaan. Oleh karena itu, pada saat ini kami mau menyampaikan firman Tuhan. Kami berdoa biarlah setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan, baik secara offline baik juga untuk secara online, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Haleluya. Amin.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, secara khusus saya berterima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Pastor Hengki sebagai gembala kita untuk menyampaikan firman Allah dengan judul upah dari sebuah ketaatan bagi orang percaya. Dan saya mau menghubungkan dengan tema nasional GKRI, yaitu Strong and Expand. Jadi saya mau coba merangkumkan dengan lebih sederhana, ketaatan dan ketundukan adalah rahasia mengalami strong dan expand. Saya percaya setiap orang tidak mau hidupnya biasa saja. Saya percaya gereja juga tidak berharap gerejanya biasa-biasa atau stagnan. Tentu kita semua ingin mengalami yang namanya expand. Bagaimanakah sebuah ketaatan dan ketundukan menjadikan saudara dan saya, kita semua menjadi orang yang strong, orang yang expand, sesuai dengan tema GKRI secara nasional, sehingga gereja kita mengalami terobosan dan hidup-hidup orang percaya, kehidupan rumah tangga, pekerjaan dan bisnis kita diberkati oleh Tuhan. Yang pertama adalah ketaatan dan ketundukan itu dimulai dari mengasihi Tuhan. Yohanes 21 ayat 15. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Mengapa Tuhan menanyakan tentang hal mengasihi? Berapa banyak orang bisa melayani, tetapi bukan didasarkan kasih. Seorang istri melayani suami, mungkin karena kewajiban. Sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan, sebagai jemaat, kita ada di gereja, mungkin sebagai kewajiban. Lalu Tuhan bertanya, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada semua ini? Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, dalam buku Tafsiran Yohanes oleh Dave Hagelbert, karena Petrus menyangkal Tuhan Yesus di depan orang lain, maka Tuhan Yesus mengampuni dia, lalu mentahbiskan dia kembali di dalam pelayanan di depan orang lain. Karena Petrus pernah menyangkal Yesus, maka Yesus hari ini juga ingin supaya kasih daripada Simon Petrus kepada Tuhan ditahbiskan kembali. Menurut Morris, mengamati bahwa pertanyaan yang pokok dalam syarat yang wajib untuk ditahbiskan adalah kasih. Dan menurut Wycliffe, dalam Yohanes 21 ayat 15, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka? Maka gembalakanlah domba-dombaku. Karena Kristus tidak pernah bersedia mempercayakan domba-domba yang ditebus oleh darah Yesus kepada orang yang tidak mengasihi. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, apabila kita berbicara ketaatan dan ketundukan, dimulai daripada apakah saudara dan saya mengasihi Tuhan lebih daripada semuanya itu, lebih daripada keluarga kita, lebih daripada bisnis kita, lebih daripada waktu kita. Apakah saudara dan saya mengasihi Tuhan lebih daripada apapun? Karena ketika saudara tidak mampu mengasihi Tuhan, maka tidak mungkin saudara bisa tunduk kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, secara khusus GKRI Anggur Baru, sebelum kita melayani jiwa-jiwa dan melayani pekerjaan Tuhan, pertanyaan yang Anda dan saya harus renungkan, apakah kita mengasihi Tuhan? Dalam Injil Yohanes di pasal 21, indikator saudara dan saya membuat ukuran dalam mengasihi.
ketika ditanya, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Apakah saudara sungguh-sungguh berani mengutamakan Tuhan dari semua orang-orang yang menyita waktu Anda? Apakah saudara bersedia mengutamakan Tuhan daripada bisnis ataupun pekerjaan? Apakah saudara bersedia mengasihi Tuhan lebih daripada apapun yang saudara miliki, saudara cintai, saudara hobi? Maka Alkitab berkata di dalam Injil Yohanes pasal 21:17, maka sedihlah hati Simon Petrus karena Tuhan tahu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini saya mengundang kita temui Tuhan. Apakah saudara sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Kata mengasihi, to love, agapao, kalau saudara belajar sedikit tentang bahasa asli, kata agapao 5791 modisnya present indikatif aktif, yang menegaskan aktualitas, kepastian, realitas tindakan. Maksudnya bahwa saudara mengasihi Tuhan sekarang dan terus menerus, dan itu terus berulang-ulang. Jadi bicara mengasihi Tuhan bukan masa lalu atau pengalaman masa lalu, tetapi bicara mengasihi Tuhan adalah secara terus menerus. Dulu saudara mengasihi Tuhan, sekarang mengasihi Tuhan, ke depan juga kita harus mengasihi Tuhan. Tidak mungkin saudara bisa bicara tentang penundukan atau ketaatan kepada otoritas kalau tidak mengasihi Tuhan. Yang kedua, ketaatan dan penundukan kepada otoritas. Ada orang berkata, saya sih tunduk Pak sama Tuhan. Saya tunduk kepada Yesus. Tetapi bukan kepada orang. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan berbicara otoritas, maka Tuhan memberikan pemimpin-pemimpin, bukan saja kepada gereja, tapi Tuhan juga pernah berkata, hormatilah pemimpin-pemimpin di pemerintahan. Itu berbicara otoritas. Ibrani 13 ayat 17, taatilah pemimpin-pemimpinmu, tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya, dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak membawa keuntungan bagimu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya membaca sebuah buku yang ditulis oleh John Bevere, menceritakan kisah awal ia melayani di sebuah gereja yang besar di Amerika Serikat. Dan ia adalah seorang asisten gembala. Namun lama-kelamaan ternyata bulan madu pelayanan itu berakhir juga. Di dalam hatinya timbul pertanyaan, apakah pendeta saya dan mereka ini masih peduli dengan jemaat ini? Mulai dia memikirkan yang menurut dia benar, apakah gembalaku ini masih punya motivasi yang lurus memimpin jemaat ini? Saudara, mungkin ini pernah terlintas di dalam kehidupan berjemaat. Sama dengan John Bevere. Dia mulai berpikir bahwa gembala ini sudah punya pandangan yang lain. Lalu dia mulai berpikir, dia menyimpulkan. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, suatu ketika di saat-saat John Bevere mengalami pergumulan seperti ini, dia mendengarkan khotbahnya, lalu berbicara dan merenungkan istilah arti lapar. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, lalu Roh Kudus berbicara kepada John Bevere. Lalu Roh Kudus berkata, persoalan yang kau hadapi ini bukan persoalan atas pendetamu, atas gembalamu, tetapi persoalannya adalah apakah engkau lapar secara rohani?
Ketika rasa lapar itu tidak ada di dalam hidupmu, maka engkau mulai menghitung, mulai mengukur apakah pemimpin rohanimu masih peduli tentang kehidupan rohani jemaat. Engkau menempatkan dirimu lebih rohani daripada pemimpin rohanimu. Yesaya 1 ayat 19 sampai 20. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkan itu. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pada zaman sekarang ini medsos berkeliaran sana sini. Pendapat yang berbeda-beda, ada pendapat yang sangat Anda setuju, tapi berapa banyak yang menurut Anda tidak Anda setujui. Lalu kecenderungan kita membaca lalu menyetujui apa yang cocok di hati kita. Bahkan kita tidak peduli tentang otoritas di gereja kita. Tapi Alkitab berkata, jika kamu mau mendengarkannya, jika kamu mau menurutinya, kamu akan memakan hasil baik dari negeri ini. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, otoritas itu Tuhan berikan. Saudara dan saya harus tunduk di bawah otoritas itu. 1 Tawarik 28 ayat 9. Dan engkau anakku Salomo, kenallah Allahnya ayahmu, dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari dia, maka ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan dia, maka ia akan membuang engkau selama-lamanya. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, John Bevere melakukan apa yang ditugaskan oleh pemimpin. Namun masalahnya, Tuhan tidak hanya meminta itu, tetapi Tuhan meminta John Bevere melakukan dengan ketaatan, yaitu dengan sikap yang benar. Ketika kita taat dengan punya sikap yang benar terhadap otoritas, maka Alkitab berkata engkau akan memakan hasil yang baik. Hidupmu diberkati Tuhan ketika engkau menghormati otoritas. Ketaatan harus dengan sikap yang tulus, jangan dengan busuk. Jika kita ingin memakan hasil yang baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini satu hal yang penting buat seorang pelayan Tuhan. Engkau harus sungguh-sungguh taat, tetapi engkau juga dengan tulus di bawah otoritas itu. Yang ketiga, taat dan tunduk adalah sebuah sikap. Ibrani 13 ayat 17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Perhatikan, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Saudara, saya ingin memberikan warning buat kita semua, awas pemberontakan manis di dalam gereja. Ada orang bisa taat tetapi tidak tunduk. Alkitab menjelaskan, kisah dua anak berkata, "Ya Bapa, aku pergi bekerja di kebun anggurmu," tetapi ia tidak taat. Yesus mengatakan bahwa ia tidak melakukan kehendak Bapanya walaupun sikapnya menunjukkan persetujuan. Apakah ada kira-kira di gereja? Di kita tentu enggak ada, amin. Itu di tempat lain saja. Tetapi yang perlu kita waspadai bahwa jangan mulut kita berkata iya, jangan mulut kita berkata iya, tapi tidak melakukan. Ini namanya pemberontakan manis. Di gereja belakang ini yang sering terjadi, kita memiliki maksud-maksud baik, suka mengangguk, tersenyum, dan setuju dengan orang-orang yang berkuasa atas kita. Aku akan melakukannya, lalu kita tidak melakukannya. Awas, sekali lagi, itu pemberontakan yang manis. Engkau berkata kepada pemimpinmu, ya, saya mau
saya lakukan, tetapi engkau tidak mengerjakannya, Alkitab berkata ini contoh-contoh pemberontakan manis. Roma 2:6 berkata, Tuhan akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Pemimpin kita tidak tahu, tapi mata Tuhan melihat persis apa yang kita perkatakan di depan pemimpin, apa yang kita lakukan selanjutnya. Allah tahu, sehingga dalam Roma 2:6 Tuhan akan membalas kalau engkau melakukan yang baik. Kalau engkau melakukan penundukan, maka Tuhan juga akan memberkati. Menghormati pemimpin adalah mutlak, saudara yang dikasihi Tuhan. Yang terakhir adalah, apa upahnya kalau saya tunduk? Apa upahnya kalau saya taat? Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, Keluaran 1:17, tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka, dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Yang pertama, ketaatanmu adalah kepada Tuhan. Yang kedua, ketaatanmu adalah kepada otoritas. Mereka tahu bahwa bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah. Tuhan sedang membawa mereka masuk pada rencana ilahi. Dan di saat-saat situasi seperti itu, ada perintah untuk melakukan pembunuhan. Tetapi karena mereka lebih mendengarkan suara Tuhan, maka bidan-bidan itu diberikan Tuhan untuk berumah tangga. Keluaran 1:21. Ibrani 11:6, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh mencari Dia. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika saudara belajar tunduk kepada Tuhan, belajar tunduk kepada otoritas, maka Alkitab berkata bahwa Tuhan memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara, hampir sama di semua gereja ketika pemimpin berkata bahwa setiap jemaat harus membawa persembahan persepuluhan. Lalu mungkin ada orang mendengar di medsos, lalu dia lebih mendengar itu. Saudaraku, saya tidak tahu bagaimana Tuhan memberikan otoritas di medsos. Tetapi otoritas itu diberikan ada di gereja Tuhan. Alkitab berkata, ujilah aku, apakah aku tidak akan membukakan tingkap langit untuk memberkati. Ketika saudara belajar taat, Tuhan berjanji Dia akan membukakan tingkap langit untuk mencurahkan berkat atas hidup kita. Artinya ketika kita bicara taat kepada Tuhan, taat kepada otoritas, Tuhan berjanji Ia akan memberikan upah. Bahkan Tuhan juga berkata Dia akan membukakan tingkap-tingkap langit. Bisnismu diberkati, pekerjaanmu diberkati. Engkau bekerja keras tapi tidak taat kepada Tuhan. Engkau bersusah-susah tapi mata pencarianmu selalu hilang. Hari ini putuskan di dalam kehidupanmu, taat kepada Tuhan, taat kepada otoritas. Ada berkat yang melimpah. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saya senang membaca sebuah kisah, yaitu tentang seorang pria Kapernaum, di mana pembantunya sakit. Saudara perhatikan, pria itu menghormati Yesus, lalu membuat belas kasihan dari Yesus. Lalu apa yang terjadi? Lalu Tuhan Yesus menjawab doanya, menjawab permohonannya. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika saudara sungguh-sungguh menghormati otoritas, maka Tuhan akan melakukan sesuatu yang besar dalam hidupmu dan menjawab pergumulanmu. Hal yang lain yang bisa kita lihat adalah bagaimana kisah Lazarus.
ketika kita menghormati hadirat Allah. Dikatakan yang seorang berkata, kalau engkau datang lebih cepat, tentu Lazarus tidak meninggal. Tetapi yang satu lagi, dia menyembah, dia menghormati Tuhan hadir. Maka di situ Tuhan melakukan mujizat. Pada saat ini saya berdoa, ketika saudara tunduk dan taat kepada Tuhan, taat kepada otoritas, maka Tuhan akan memberkati hidup kita. Saya kadang-kadang heran, di masa-masa pandemi ini, orang masih anggap remeh Tuhan. Tapi melalui khotbah saya hari ini, saya mengundang Bapak Ibu, mari hari ini serahkan hidupmu, serahkan hatimu, dan berkata, Tuhan, ini aku mau tunduk, aku mau taat. Apapun yang kau kerjakan, maka izinkan upah penundukanmu, upah ketaatanmu diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Kalau saudara diberkati oleh firman Tuhan hari ini, jangan tunda, lakukan sekarang. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami telah mendengarkan bagaimana kami harus mengasihi Tuhan. Karena tanpa mengasihi Tuhan, kami tidak mungkin bisa tunduk kepada Tuhan. Tanpa mengasihi Tuhan, bagaimana mungkin kami tunduk kepada otoritas. Tetapi ketika kami tunduk dan taat kepada otoritas, maka berkat Tuhan dicurahkan atas hidup kami. Mujizat Tuhan terjadi atas hidup kami. Kiranya hari ini gerejamu di tempat ini, Engkau memberkati gembala dan keluarga, Engkau memberkati semua pengurus dan memberkati semua jemaat. Di dalam nama Yesus, kiranya upah penghormatan turun atas gerejamu. Haleluya. Amin. Ya, semua diberkati oleh firman Tuhan pagi hari ini, amin. Terima kasih kepada Pastor German Huta Barat, Gembala GKRI, Haleluya, Jakarta. Kiranya Tuhan Yesus memberkati di dalam setiap pelayanannya. Ya, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Tuhan Yesus akan memberkati kita semua. Aku percaya bahwa Allahku selalu turut bekerja bagiku untuk mendatangkan kebaikan bagiku yang mengasihimu Tuhan. Percaya bahwa Allahku selalu turut bekerja bagiku untuk mendatangkan kebaikan bagimu yang mengasihimu Tuhan. Aku percaya kita sudah dilayani oleh hambanya German Huta
hamba Tuhan dari GKRI Haleluya Jakarta. Terima kasih. Mari Bapak Ibu yang saya kasihi, kita dengar firman Tuhan saya bacakan. Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan dalam ketaatan ketundukan. Firman Tuhan berkata, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Haleluya. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, terima kasih untuk pesan Tuhan bagi kami pada hari ini. Hamba berdoa, biarlah hambamu yang menyampaikan firman Allah diberkati dalam pelayanannya. Diberkatilah gereja GKRI Anggur Baru. Kami bersyukur Tuhan untuk pesan Tuhan pada hari ini. Kami juga berdoa supaya semua jemaat, baik yang ada di rumah, di mana saja yang menyaksikan siaran ini, diberkati Tuhan. Bapak berkati juga negara kami Indonesia. Terima kasih untuk kekuatan Tuhan berikan sehingga negara kami boleh sampai saat ini diberkati Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap gereja-gereja Tuhan yang melayani Tuhan, setia dalam melayani Tuhan, diberkati Tuhan. Bagi teman-teman yang berulang tahun pada minggu ini, biarlah mereka juga mengalami kasih karunia Allah dan diberkati oleh Allah. Bapa yang baik, berkatilah program gereja kami menuju tahun yang baru ke depan. Tuhan berkati semua persiapan-persiapan pelayanan. Bapa yang baik, kami berterima kasih. Semua kebaikan, saudaraku yang kekasih yang berada di rumah, angkatlah tanganmu, terimalah berkatnya. Berkat dari Allah Bapa, kasih dari Yesus Kristus Tuhan, dan kuasa Roh Kudus memberkati saudara hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Semua yang percaya bersama saya berkata, amin.